masuk sekolah? Berangkat semua, benar? Iya. Karena kalian berangkat semua, alhamdulillah, dan kalian sudah Pak Febi kelompok-kelompokan dari kemarin. Seperti dari Pak Febi kemarin, hari ini kita akan belajar perdana, yaitu tentang mata pelajaran coding. Nah, ada yang tahu apa itu coding? Ada yang tahu? Kalau tidak ada, coding itu sebenarnya adalah mata pelajaran tentang komputerisasi atau lebih tepatnya pola pikir komputer. Jadi dalam coding ini nanti kalian akan belajar bagaimana sih cara berpikir komputer atau lebih tepatnya berpikir komputasional. Nah, untuk 2 jam ke depan selama 60 menit kita akan belajar tentang coding. Pak Febi minta tolong kalian perhatikan baik-baik karena ini adalah pembelajaran baru untuk Pak Febi dan juga untuk kalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Febi mau bermain untuk memfokuskan kalian agar kalian fokus dalam pembelajaran. Oke, semuanya Pak Febi minta untuk berdiri. Ayo berdiri, Pak. Ayo berdiri semua dulu. Dalam, ayo berdiri dulu. Permainannya adalah Pak Febi minta kalian tirukan apa yang Pak Febi lakukan. Oke, contoh sebagai permainan aja. Lakukan apa yang Pak Febi lakukan, tapi abaikan apa yang Pak Febi ucapkan. Oke, pegang hidung. Hidung lagi. Pegang hidung. Pegang dahi. Pegang mulut. Pegang hidung. Iya, oke. Pegang pipi. Pegang dahi. Nah, pegang mulut. Iya. Pegang pipi. Iya. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Oke, itu tadi adalah latihan fokus Pak Febi minta lakukan sesuai dengan instruksi. Pak, hubungannya apa toh Pak dengan mata pelajaran coding ini? Mata pelajaran coding ini bahwa kita berpikir sesuai dengan petunjuk. Untuk lebih jelasnya, Alfi mau menampilkan PowerPoint. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding pertama kali. Materinya tentang berpikir komputasional. Pak, berpikir komputasional itu apa Pak? Berpikir komputasional itu adalah dasar dari kita. Apakah ada yang bertanya? Pak, katanya coding tapi kok tidak menggunakan laptop ya Pak ya? Ayo. Kenapa? Karena untuk anak SD itu lebih difokuskan ke dalam pola pikirnya, bukan dalam pemrograman komputer, bukan, tapi pola pikir komputer. Oke, kita masuk ke materi. Nah, apa toh? Pola berpikir komputasional itu apa? Coba Rizky coba dibaca Riz. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan terstruktur seperti yang dilakukan oleh komputer. Ini membuat kita menghadapi masalah sehari-hari lebih mudah. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya untuk berpikir komputasional ini sudah kita lakukan sebenarnya. Hanya saja ada istilah baru. Pak, berpikir komputasional itu contohnya seperti apa? Teman-teman kok udah di
dilakukan setiap hari. Ya sekarang aku mau tanya, di sini ada yang pernah memasak nasi? Aku pernah. Pernah masak nasi? Oke. Dapur. Ada yang pernah saat pergi berenang apa saja yang perlu dibawa? Tahu? Tahu. Oke. Pakai topi, handuk. Oke. Hidup Stop. Ini kembali ke memasak nasi tadi. Kembali ke memasak tadi, kan kalian banyak tadi itu yang ngatur tuh. Sekarang Pak Abi mau tanya kepada kalian semua. Untuk memasak nasi yang perlu kalian siapkan apa saja? Nasi, Oke, nasi, magicom, air, apa tanah? Tangan juga perlu listrik, beras. Oke, sekarang kami tanya, langkah awalnya untuk memasak nasi awalnya? Dibersihkan dulu. Oh. Dimakan. Berasnya dicuci dulu. Terus habis dicuci, Dicuci lagi. Dibuang satu baru. airnya dibuang. Terus setelah airnya dibuang, Dimasukkan ke situ. masukkan ke dalam magicom. Terus Baru apa? Oke, dicekleke. Terus apa yang dilakukan? Itu setelah itu ditunggu sampai matang. Oke. Sekarang kami tanya kepada kalian. Saat memasukkan ke magicom, nasinya apakah digum air? Oke. Nah, berarti artinya tadi kalian ada satu langkah atau satu step yang belum diungkapkan atau terlewat. Masa kalian setelah mencuci beras, lebok kening magicom, tunggu rampung. Ya ora mateng kan. Oh, beras lho dikai banyu kok. Kira-kira bisa nggak kalau beras dicuci dengan magicom untuk cekleke? Bisa nggak? Bisa. Oh, nggak bisa. Pasti nggak akan mateng. Jadi untuk apa hubungannya sama komputasional apa? Komputasional itu harus runtuh polanya. Ada sistematisnya. Oke, lanjut. Nah, untuk berpikir komputasional itu ada 4 pilar utama. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga algoritma. Yang keempat adalah abstraksi. Ya, yang pertama bocah dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, abstraksi. Nah, Pak, dekomposisi itu apa, Pak? Nah, ini adalah penjelasan dari dekomposisi. Dekomposisi itu adalah cara berpikir kita memecahkan masalah besar menjadi kecil-kecil. Contoh, memasak mie instan. Untuk memasak mie instan, kita harus memecah masalah ini menjadi kecil-kecil. Biar apa? Biar mudah untuk dikerjakan. Kita siapkan dulu bahannya. Kalau mie instan bahannya apa? Ya mie jelas. Mau sedap, mau saling. Yang kedua yang perlu disiapkan apa? Air. Yang ketiga panci. Ya, setelah 3 ini disiapkan, bumbu kan sudah ada di dalam mie. Ini loh. Nah, setelah 3 ini disiapkan, baru kalian bisa memasak. Dan untuk dekomposisi, kalian hanya lebih fokus ke bagian-bagian kecilnya saja. Lanjut. Yang kedua adalah mencari pola atau kalian mengenali pola langkah yang harus dilakukan. Dan di sini kemampuan kita untuk mencari kesamaan atau pola yang sering terulang. Contoh tadi di sini contoh saat membuat berbagai resep jus. Siapa yang di sini pernah membuat jus? Aku pernah jus. Oke, pernah buat jus ya. Jus jambu, jus mangga, jus alpukat dan sebagainya. Oke, pernah bikin? Pak. Nah, saat kalian mau ngejus,
otomatis kalian mencuci buahnya. Mau jus mangga, mangganya dicuci, dikupas, dipotong-potong, masukkan ke blender. Mau jus tomat, tomatnya dicuci, dipotong-potong, masukkan ke blender. Kayak itu termasuk pola yang sama deh. Mencuci, kemudian memotong-potong, polanya sama deh. Sama. Cuci buah, kupas buah, potong buah, blender, sajikan. Itu semua sama. Yaitu apa? Satu kegiatan, yaitu menyiapkan buah. Cuci buah, kupas buah, potong buah, blender, sajikan. Itu sama saja dengan menyiapkan buah. Kenapa? Nggak mungkin buah ambil dari pohonnya langsung buat ini blender tanpa buat kumbah, tanpa buat kupas, tanpa buat potong-potong. Mungkin deh? Tidak mungkin. Oke, yang ketiga adalah abstraksi. Apa sih? Abstraksi. Nah, abstraksi ini itu adalah kegiatan apa ya? Memutuskan cara sebuah mengambil hal-hal penting. Hal-hal yang tidak penting tidak usah dipikir. Ambil yang penting-penting saja. Contoh, untuk membuat jus kalian harus menyiapkan buah, ya deh. Menyiapkan air, ya deh. Kemudian menyiapkan blender. Sekarang blendernya warna merah, kuning, hijau, biru itu penting deh? Tidak. Mau pakai blender apapun itu sama aja karena semuanya pakai blender. Yang penting bisa buat blender buahnya. Jadi tentukan mana yang penting, mana yang tidak. Kemudian yang keempat baru nih algoritma. Kan? Algoritma itu adalah cara atau urutan secara sistematis. Tadi di awal saat kalian menjawab bagaimana cara menanak nasi, ada satu step yang terlewat. Nah, di sini kalian harus melakukan kegiatan step by step. Tidak boleh sampai ada yang lompat. Nah, ini adalah pengertian dari algoritma. Lanjut. Nah, kesimpulannya Cak, intinya ya Cak, inti dari pelajaran ini berpikir komputasional itu membuat kita lebih mudah memecahkan sebuah masalah dengan secara sistematis. Ada 4 pilar, pilarnya apa aja tadi? Pilarnya apa saja tadi? Dekomposisi, terus pengenalan pola, terus sebelum algoritma abstraksi, terus yang keempat algoritma. Ada 4 pilar. Tolong untuk 4 pilar ini diingat-ingat dan untuk contoh yang tadi diperhatikan. Nah, di sini Cak, biar kalian nggak cuma AO saja. Di sini Pak Kevin mau kasih sebuah tugas kepada kalian semua, biar kalian lebih paham Pak aslinya ke piye atau Pak Lipas. Nah, kita akan langsung praktek saja, biar kalian lebih tahu bagaimana cara berpikir komputasional. Di sini Pak Kevin ada 2 tugas buat kalian. Yang pertama adalah mencari rute. Di sini ada start sampai finish. Jika ada tanda silang ini tidak boleh dilewati. Pak, terus kon ngopo Pak? Nah, silakan kalian kalau yang punya pensil, silakan kalian cari rute yang paling pendek itu lewat mana? Lo gampang nih. Cari rute yang paling pendek itu yang mana? Untuk yang warna abu tidak boleh dilewati. Yang boleh dilewati hanya warna putih. Kemudian yang kedua,
di sini ada sebuah kartu masalah. Silakan dibaca. Kalau kalian bingung, Pak Febi sudah sediakan satu contoh pengerjaan. Jadi di paling belakang sendiri, nah, di paling belakang sendiri ini ada contoh pengerjaan, tapi masalahnya berbeda. Silakan kalian kerjakan kartu masalah sesuai dengan seperti contoh yang sudah Pak Febi siapkan. Oke, silakan kalian berdiskusi. Nanti kalian akan maju ke depan satu per satu. Oke, sekarang Pak Febi minta untuk perwakilan satu kelompok, satu anak yang bisa. Monggo. Ayo cepat. Satu anak yang kelompok. Yang sana siapa? Maju cepat. Ayo Cici, yuk, Sakura. Oke, sekarang Pak Febi minta silakan ambil mau yang mana? Oh sisa, dan silakan kembali ke kelompoknya. Coba kalian kemudian diskusikan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kalau ada yang merasa bingung atau kesulitan, tolong angkat tangan, nanti Pak Febi bantu. Oh, bapak ya belum mau angkat tangan. Boleh coba sama. Jangan. Pakai pensil aja, biar gampang dihapus. Bagian paling di nyantol apa itu? Tapi anak sapi ya? Enggak. Pak Febi minta yang tugas pertama yang menentukan moral. Silakan satu kelompok maju ke depan. Untuk kalian yang tiga sama deh. Yang satu, yang tiga sama deh. Sekarang coba kalian. Kemudian untuk yang tugas kedua, kemudian untuk yang tugas kedua, apa yang diminta coba kelompoknya nama dulu yang tadi paling pertama selesai ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari Pak Febi. Tadi kalian sudah memaparkan hasil pekerjaan kalian, walaupun masih ada yang kurang tepat. Nah, sekarang Pak Febi minta coba dirapikan kembali untuk tugas yang tadi Pak Febi. Akan Pak Febi minta kembali. Oke, buat depan silakan. Oke, terima kasih. Koreksi baru nanti, karena ini baru pertemuan kita yang pertama, kalian juga masih awam. Ini untuk tugasnya akan Pak Febi simpan. Besok di pertemuan berikutnya akan Pak Febi ulangi lagi agar pelajarannya lebih mengenal. Nah, hari ini sekian dari Pak Febi. Apabila ada yang kurang berkenan, Pak Febi mohon maaf. Dan di sini Pak Febi mau menyampaikan di pertemuan berikutnya kita akan mengulangi kembali materi ini sampai kalian paham. Karena tadi untuk pertemuan hari ini cara pengerjaan kalian masih semrawut atau masih bingung dan akan Pak Febi ulangi kembali besok. Mungkin itu aja dari Pak Febi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.